Perkenalkan, nama saya Andi Akmal SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dan berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini, datang di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar ketika pelaksanaan ini tidak ada kendala, tidak ada halangan. Baik, silakan Hairul untuk pimpin doa. Baik, setelah berdoa sekarang kita akan mau cek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, ketua kelas, silakan. Tidak hadirnya hari Pak Guru, Abu Rizal sama Muhammad Rizki. Abu Rizal sama Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Oke, sekarang silakan kalian atur baik-baik tempat duduknya, rapikan, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru sudah duduknya. Jadi hari ini kita akan kerja secara berkelompok ya, secara berkelompok. Oke, sekarang sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin menanyakan satu hal. Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Siapa masih ingat? Kalila, silakan. Perubahan sosial budaya. Baik. Jadi materi kita yang lalu sudah membahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Apa pengaruh perubahan sosial budaya terhadap globalisasi? Jadi perubahan sosial budaya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana globalisasi itu terjadi di masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Selanjutnya Pak Guru ingin menanyakan lagi, siapa yang pernah mendengar kata globalisasi? Siapa yang pernah dengar? Saya, Pak. Nadia. Globalisasi itu Pak Guru tentang cara orang belanja. Kalau dulu harus ke pasar secara langsung, kalau sekarang bisa belanja secara online seperti Shopee. Oke, bagus sekali. Kalau mau belanja harus langsung ke pasar atau langsung bertemu dengan orangnya. Sekarang kita bisa belanja hanya lewat aplikasi saja seperti tadi disebutkan, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu juga memang termasuk dalam globalisasi. Kemudian siapa lagi yang pernah mendengar kata globalisasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau orang dulu pakai surat, Pak. Kalau sekarang pakai sosial media. Oh ya, bagus sekali. Jadi kalau dulu orang kalau mau mengirim surat itu butuh waktu sampai berhari-hari ya. Kadang perlu waktu sampai berbulan-bulan baru ada balasan suratnya. Kalau sekarang dikirim 1 detik yang lalu sudah dapat kita baca di dalam pesannya tuh. Misalnya kalau pakai aplikasi WhatsApp, pakai Facebook, ketika kita chat orang, kita menulis pesan, maka pesannya bisa sampai dalam hitungan detik saja. Ya. Nah, inilah salah satu dari kelebihan dari teknologi. Sudah bagus, ternyata sudah banyak yang paham tentang globalisasi. Baik, sekarang Pak Guru ingin melakukan pretest. Pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian. Apakah kalian sudah membaca materi kita atau belum? Jadi silakan buka link yang sudah Pak Guru bagikan di grup. Nama linknya adalah pretest. Silakan kalian kerjakan. Di situ ada soalnya sebanyak 5 nomor yang kemudian kalian kerjakan saat ini. Silakan ya. Ada 5 nomor. Poinnya 100 ya. Ada 5 nomor, kemudian poinnya ada 100.
Oke, Muhammad Khairul juga sudah. Ya. Silakan yang lain boleh langsung. Sudah. Baik, Pak Guru sudah lihat untuk pretestnya. Jadi ada 50% yang menjawab sudah benar dan ada 50% juga yang masih belum benar ya. Tapi tidak apa-apa. Ini Pak Guru hanya gunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman awal kalian ya. Jadi ada 50% yang sudah paham dan ada 50% yang masih belum terlalu paham. Baik. Kita lanjut. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memberikan motivasi. Motivasinya adalah belajarlah, belajarlah, belajarlah. Kenapa kata ini diulang berkali-kali? Karena belajar tidak ada akhirnya. Mulai dari kita masih kecil sampai kita meninggal, kita tetap harus belajar. Ya, tetap harus belajar. Pelajaran yang paling penting adalah pelajaran tentang ilmu agama. Ya, karena itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Adapun ilmu yang lain adalah sebagai pelengkap untuk kebutuhan kita hidup di dunia. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ada pun manfaat mempelajari materi hari ini. Jadi manfaat mempelajari materi ini kita memiliki wawasan yang lebih luas, ya. Kemudian tentang upaya kita dalam menghadapi globalisasi yang terjadi saat ini sehingga kita bisa mengambil sisi positifnya serta ikut serta dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke, silakan HP-nya ditaruh dulu, fokus dulu kita. Ayo taruh handphonenya, kita fokus dulu belajar. Oke, kemudian Pak Guru ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendiferensiasikan bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang transportasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif globalisasi bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya di masyarakat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi budaya, komunikasi, dan transportasi umum dan transportasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan secara benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil kerja kelompok materi globalisasi. Sekarang Pak Guru ingin masuk materi tentang apa itu pengertian dari globalisasi. Oke, Pak Guru bacakan ya. Jadi globalisasi itu berasal dari kata globe yang artinya bulat, bola atau bola dunia. Siapa yang pernah lihat globe? Pernah lihat ya, bola dunia itu yang dibuat replikanya seperti model bumi. Nah, kemudian ditambahkan dengan kata isasi atau sebuah proses, ya, globalisasi. Nah, global tadi itu dikatakan bahwa berasal dari kata globe, kemudian ditambah dengan tumbuhan isasi yang berarti proses. Kemudian kita bisa mengartikan bahwa globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi. Integrasi artinya persatuan di antara masyarakat dunia. Nah, secara sederhananya, globalisasi ini dapat diartikan sebagai proses mendunia yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi dengan orang lain meskipun berjarak cukup jauh. Nah, akibat globalisasi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Semua ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin modern. Nah, inilah pengertian globalisasi yang dapat kita pahami secara kata dan juga secara istilah, ya. Jadi memang globalisasi ini akan memperkukuh persatuan dan hubungan manusia, ya. Walaupun mungkin beda negara atau beda jarak, kita sekarang sudah tidak dipisahkan itu lagi, ya. Bagaimana teknologi seperti video call, ya, teknologi chatting dengan media sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar dengan secara real time, ya. Beda kalau orang dulu harus ketemu langsung atau pergi ke tempat yang misalnya mereka ingin bertemu dengan orang Inggris, mereka harus pergi di Inggris supaya bisa ketemu dengan orang Inggris. Kalau sekarang kita bisa buka situs-situs media sosial, ya, seperti Instagram, kemudian
sebagainya, itu kita bisa bertemu dengan orang-orang di luar dengan kita punya kebudayaan secara real time ya, secara real time. Nah, yang kedua adalah bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi di sini ada 5. Ada globalisasi bidang budaya, ada globalisasi di bidang ekonomi, ada globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ada globalisasi di bidang komunikasi, dan globalisasi bidang transportasi. Tadi yang disinggung oleh Nadian tadi ya, tentang globalisasi di bidang ekonomi. Nah, sedangkan tadi yang disinggung oleh Kirana mengatakan tentang globalisasi di bidang komunikasi. Nah, makanya tadi Pak Guru ketika bertanya, Pak Guru sudah membenarkan karena yang dijelaskan sama temanmu di awal tadi, mereka membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang globalisasi di bidang budaya. Nah, untuk globalisasi bidang budaya ini merupakan penyebaran gagasan, makna dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu dengan tujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi bidang budaya contohnya seperti budaya Korea, ya, yang bagaimana kita lihat sekarang orang-orang di seluruh dunia itu tergila-gila dengan K-pop, tahu ya? Korea pop, ya, dengan dia punya ada BTS, ada Blackpink, ya, ada EXO, apa lagi? Ya, itu pokoknya banyak boyband dan girl band yang terkenal di Korea ya, di dunia. Bagi budaya Korea ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada juga orang yang itu dengan gaya-gaya kebarat-baratan, ya, mulai dari pakaiannya, kemudian dia punya karakter, ya. Karakternya orang timur dengan barat itu beda ya. Orang timur itu menjaga sopan santun dan tata krama. Beda dengan orang barat. Orang barat biasa pakaiannya itu pakaian yang lebih terbuka ya. Kalau orang timur pakaiannya lebih tertutup dan lebih sopan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya globalisasi di bidang ekonomi, sama seperti yang dijelaskan tadi temanmu ya, bahwa globalisasi di ekonomi ini memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau disebut dengan free trade. Jadi secara umum arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Contohnya seperti ekspor dan impor barang. Kita bisa ekspor atau kita impor barang dari Cina datang ke Indonesia, ya, dengan cepat. Barangnya bisa sampai dalam waktu 1 bulan misalnya kalau barang yang besar ya. Kalau barang-barang kecil bisa sampai dalam beberapa hari saja. Ya, karena biasa kalau barang-barang yang besar itu harus menggunakan kapal laut, sedangkan kalau kapal laut itu membutuhkan waktu yang berminggu-minggu sampai bulanan baru sampai ke Indonesia. Nah, itu ya. Salah satu globalisasi bidang ekonomi adalah ekspor dan impor. Makanya kalau kita belanja online, harga barang itu lebih murah dibandingkan kalau kita belanja langsung di mall atau di pasar, ya. Karena barangnya itu langsung dari Cina atau misalnya dari Amerika, sehingga barangnya mungkin akan lebih murah ya. Nah, untuk yang ketiga ada globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi bidang ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah, cepat dan aman. Dengan teknologi yang berkembang kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat ya. Mau bertemu tinggal video call, bisa lagi jalan, lagi apa. Kemudian kalau kita mau rapat atau lagi ada pertemuan bisa lewat Google Meet ya, atau lewat Zoom, bisa bertemu secara tatap muka, kita bisa lihat ya. Nah, globalisasi bidang iptek ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, apalagi pada saat masa-masa pandemi. Bagaimana masa pandemi itu masa-masa sulit, tidak bisa kita bertemu secara langsung, sehingga pembelajaran akhirnya beralih dari yang seperti ini offline, akhirnya harus online atau daring ya. Kita harus bertemu secara daring, apakah lewat Google Zoom, Google Meet, atau mungkin kita hanya bertemu di WA grup saja. Nah, itu adalah salah satu dari globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita lihat ada globalisasi di bidang komunikasi seperti yang disebutkan tadi oleh Kirana, bahwa globalisasi dalam bidang komunikasi ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi sekarang. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional seperti kirim surat ya. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, kemudian internet serta media sosial yang ada sekarang ini ya.
Nah, kalau dulu kan orang harus pakai surat ya, pakai surat atau misalnya kirim SMS lebih mahal dia. Kirim SMS dulu itu bisa sampai Rp500 per satu SMS. Kalau sekarang kan tinggal beli paket data, bisa menggunakan WA atau Telegram ya. Kita bisa berkomunikasi dengan teman atau kerabat kita. Nah, yang terakhir ada globalisasi di bidang transportasi. Beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang, antara lain yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Sehingga manusia mulai menciptakan kendaraan-kendaraan yang hemat biaya ya. Contohnya seperti kendaraan listrik ya, mobil listrik, motor listrik. Mungkin harganya sekarang masih mahal karena memang untuk bahan bakunya terutama baterai itu yang bikin mahal kendaraan listrik ya. Tapi kalau misalnya sudah murah nanti, kebanyakan manusia akan sudah mulai berpindah dari kendaraan berbahan bakar fosil kepada kendaraan berbahan bakar listrik. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih praktis. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Jadi kalau pendidikan di luar negeri itu, ya mereka itu sudah semakin berkembang dibandingkan kita yang ada di Indonesia ya. Kalau di sana di luar negeri mereka SMA atau SMK sudah mulai buat mobil sendiri, buat robot, ya. Dan memang juga ada beberapa siswa yang berprestasi di wilayah Konsel kayaknya Sulawesi Selatan, ada yang membuat pesawat drone dengan alat sederhana. Nah, ini perlu diapresiasi ketika ada siswa-siswa yang bisa membuat inovasi sendiri ya. Ya misalnya di Arlan dia bikin mesin yang bisa Jadi nanti kita kedepannya untuk kedepannya ya, kalian harus bisa menguasai komputer, bisa berbahasa Inggris, kemudian bisa memiliki inovasi kedepannya dan juga memiliki kreasi yang baik ya. Itu yang akan dituntut kedepannya kalian. Ketika kalian nanti masuk di dunia kerja atau sudah selesai kuliah, kalian dituntut ini supaya bisa sukses. Kuasai teknologi, kuasai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalau perlu kalian kursus. Kuasai ini bahasa karena nanti kedepannya akan banyak yang masuk ke dalam negara kita, terutama dalam bahasa asing. Karena kalau bahasa Inggris kita tahu, kita bisa pergi kemana saja dengan mudah ya. Karena kebanyakan orang banyak yang paham bahasa Inggris karena dia bahasa dunia. Dulu. Oke, sekarang kita masuk tentang dampak positif globalisasi. Jadi globalisasi ini ibaratnya seperti pisau yang bermata dua. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Supaya kita dalam menghadapi globalisasi ini, kita harus punya prinsip, punya sikap untuk menghadapi globalisasi supaya kita punya budaya itu tidak tergeser oleh globalisasi ini. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Kita lebih bangga pakai iPhone daripada Advan. Kita lebih bangga punya mobil merek apa? Punya motor yang merek Yamaha daripada mungkin punya motor yang merek Kissin. Ya, kita lebih bangga pakai produk-produk luar daripada produk-produk dalam negeri. Padahal dengan mencintai produk dalam negeri, mensupport produk dalam negeri, maka perkembangan teknologi dan juga ekonomi di dalam negeri akan semakin baik, ya, internasional. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Guru, sosial media TikTok itu termasuk globalisasi kan juga? Sosial media TikTok itu termasuk globalisasi ya. Jadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau juga bisa di bidang komunikasi. Jadi banyak masuk dia ya untuk media sosial ini. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Di sini ada LKPD yang sudah Pak Guru buat, ada 2 aktivitas. Di sini Pak Guru ingin kalian kerjakan, boleh lihat internet atau lewat buku ya. Oke, jadi yang pertama sini tentang berikan contoh bentuk-bentuk globalisasi berdasarkan 5 bidang. Bidang budaya apa contohnya, bidang komunikasi apa, ekonomi apa, iptek dan transportasi. Kemudian di aktivitas 2 ini, nah yang kedua ini Pak Guru meminta pendapat kalian. Pendapat kalian upaya apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi arus globalisasi. Jadi ada 2 aktivitas yang akan kalian lakukan untuk hari ini. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3.
Silakan tanyakan kalau misalnya ada yang tidak dipahami tentang aktivitas 1 maupun aktivitas 2. Nah, kelompok 2 juga silakan bertanya, dan kelompok 3 ya boleh cari di internet, bantu temanmu masing-masing. Caranya begini, tiap-tiap orang bekerja ya masing-masing. Ganti-gantian. Nanti kamu kerja di sini. Ada ekonomi, apalagi di bagian pengetahuan. Oke, baik, waktunya sudah habis. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mempresentasikan untuk kelompok 3? Asila, baik, silakan Asila maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk contoh bentuk-bentuk globalisasi berdasarkan 5 bidang. Pertama ada di bidang budaya, kebiasaan mendengarkan musik barat dan gelombang budaya Korea yang mendunia. Di bidang komunikasi ada majunya teknologi smartphone yang memudahkan kita bertukar informasi, misalnya aplikasi WhatsApp, Line, dan lainnya. Di bidang ekonomi, salah satu contohnya adalah praktik ekspor dan impor. Di bidang iptek, misalnya memperoleh informasi, kemudahan, dan mendapatkan informasi. Hal tersebut karena adanya internet dan berbagai perangkat komputer dan mobile. Di bidang transportasi, adanya mobil dan motor listrik sebagai bentuk perkembangan dari tenaga bensin. Untuk upaya yang akan kami lakukan untuk menghadapi arus globalisasi saat ini, mencintai produk lokal dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan pengembangan usaha mikro, dan memanfaatkan forum kerjasama internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan pekerjaan kami. Berikut contoh bentuk-bentuk globalisasi berdasarkan 5 bidang tersebut. Bidang budaya. Contoh globalisasi bidang budaya adalah mendengar dan memainkan lagu dengan genre jazz. Artis bahasa yang memakai baju dan celana yang transparan. Dari film luar negeri, mempelajari bahasa asing, makan makanan yang dari luar negeri seperti sushi. Contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Tentunya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang dari seluruh dunia untuk sarana pertukaran informasi. Majunya teknologi smartphone yang memudahkan kita bertukaran informasi. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau real time. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor produk pembiayaan tenaga kerja, jaringan informasi perdagangan. Contoh globalisasi di bidang iptek, adanya pesawat terbang, munculnya smartphone, internet, laptop, dan
jenisnya sebagai atau alat komunikasi, layanan transportasi online, belum online, jual beli online. Contoh bentuk globalisasi di bidang transport adalah menggunakan pesawat, motor, mobil, kereta, dan kapal. Bentuk globalisasi di bidang transportasi di bidang transportasi disebut oleh kemajuan teknologi yang terjadi. Upaya apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi arus globalisasi saat ini? Mencintai produk-produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan kemajuan nilai norma dan tradisi lokal, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, meningkatkan daya potensi nasional, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan pembangunan usaha mikro. Oke. Jadi sebelum permainan, coba dengarkan baik-baik dulu perhatiannya, fokus dulu. Jadi untuk permainannya kali ini adalah permainan namanya match atau mencocokkan kartu. Ya, mencocokkan kartu. Jadi di sini ada kartu soal dan ada kartu jawaban. Yang dapatkan kartu jawaban akan mencari kartu soalnya. Ya. Jadi nanti akan diberikan secara acak sesuai dengan pasangan dari kartu-kartu berikut. Oke, bisa paham? Oke, paham ya. Silakan cek dulu. Pegang. Nggak boleh kasih lihat? Cari soalnya. Pegang. Sini deh, kalau ini deh. Pinter saya. Nah, untuk yang ada soalnya itu contohnya seperti bertentang apa? Di bidang budaya, di bidang apa lagi? Transportasi, bidang itu soal semua ya. Yang lain itu jawaban. Silakan kalian cocokkan kartu kalian. Silakan. Ketemu toh cocokkan. Ini apa kartunya? Cocokkan. Coba lihat. Silakan bertemu semuanya, cocokkan kartunya kalian. Karena kartunya sudah teracak. Ya, silakan ya. Mana damping Oke, yang sudah dapat pesannya. Perkembangannya dunia peristiwa Pariwisata. Oke. Perkembangannya dunia pariwisata. Coba bahasa dia berita cepat tersebar. Oke, sudah benar juga. Bertepuk tangan. Globalisasi bidang ekonomi. Jawabannya kegiatan ekspor impor pusatnya kemajuan ekonomi. Oke, sudah benar. Kegiatan ekspornya. Kita ulang lagi. Dan lagi. Lagi yang sudah dekat-dekat cerai, silakan. Tidak apa-apa, bercanda ya. Oke, silakan. bentuk globalisasi di bidang Mencintai apa? Oh, mencintai produk dalam negeri. Kalau itu sila dapat apa? Upaya menghadapi globalisasi. Oke, sudah. Tangan. Oke, semuanya sudah bekerja bersama-sama dengan baik. Sudah menemukan pasangan kartu-kartunya, ya. Semoga langgeng dunia akhirat. Ya. Oke. Selanjutnya setelah permainan kita beri kesimpulan dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan Asila. Kesimpulannya, dengan adanya globalisasi, hal yang dulunya sulit seperti berkomunikasi dan lain-lain sekarang lebih mudah seiring dengan perkembangan zaman. Iya. Globalisasi juga biasa disebut sebagai perkembangan teknologi modern. Dengan teknologi yang berkembang, semua bisa dilakukan dengan singkat dan cepat. Bentuk globalisasi ada 5. Ada budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan dan edukasi. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulannya sudah baik untuk kegiatan kita hari ini tentang pengertian globalisasi sampai dengan upaya-upaya apa yang harus kita hadapi dalam menangani arus globalisasi gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin melakukan post test. Post test sudah dibagikan di
link pada grup. Silakan kalian kerjakan post test ini, waktunya 5 menit, ada 5 soal pilihan ganda. Ya. Sudah, demikianlah kalian sudah melakukan post test hari ini. Terima kasih. Jawabannya juga sudah terlihat dan sudah mendapatkan nilai yang bagus semuanya ya. Berarti untuk pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini tentang globalisasi sudah bagus ya. Sudah dapat nilai 100. Untuk pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah untuk model pembelajaran hari ini kalian senang? Senang. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan refleksi ini Pak Guru akan kirim di WA grup linknya. Nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing tentang refleksi kalian untuk kegiatan kita hari ini. Baik ya. Untuk kegiatan tindak lanjutnya Pak Guru sudah akan memberikan tugas terkait materi kita tentang globalisasi. Nanti juga Pak Guru bagikan linknya ada di WA grup. Oke ya. Baik. Baik, setelah semuanya selesai, sekarang waktunya kita berdoa sebelum kalian pulang ya. Silakan Hairul untuk pimpin doa. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, bila Assalamualaikum